Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Intan Aula dari kelas 1 KPIA Fakultas Dakwah PIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bentuk dari ancaman yang terjadi di Indonesia. Ancaman merupakan suatu upaya atau kegiatan yang dinilai membahayakan kedaulatan atau keselamatan suatu bangsa. Ancaman politik berasal dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Contoh kasus yang terjadi dalam negeri: 1. Korupsi, 2. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, 3. Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Lalu ada contoh kasus yang terjadi di luar negeri seperti terorisme dari ISIS. Ancaman di bidang politik dalam negeri yaitu pada kasus KKN atau yang biasa disebut dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengertian dari KKN adalah suatu bentuk tindakan kejahatan di mana seseorang menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi, seperti yang bisa dilakukan oleh para petinggi politik, artis-artis, dan pejabat pemerintah. Sebagai wakil rakyat, lupa dan tidak memegang amanah rakyat. Suara dan kebutuhan kita diabaikan. Para penguasa mempertahankan kekuasaannya melalui berbagai cara. Contohnya, janji kampanye, politik dinasti, nepotisme, gratifikasi, dan politik dagang sapi. Kekuasaan dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Berdasarkan data KPK, estimasi biaya total eksplisit kerugian negara sebesar 168 triliun. Bayangkan jika jumlah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan miskin, gaji pegawai, pembayaran SPP, dan juga untuk membangun rumah sederhana yang layak huni. Kasus-kasus korupsi inilah yang dilakukan oleh petinggi politik sehingga menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan publik atau masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Untuk itu perlu adanya upaya untuk mengatasi kasus tersebut yang terjadi di Indonesia agar tidak membahayakan kedaulatan bangsa Indonesia. Salah satu upayanya yaitu yang pertama dengan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang jujur dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bertanggung jawab untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu dengan memperkuat lembaga legislatif yang dimana lembaga tersebut sangat berkualitas dan profesional dalam bidangnya. Dan yang terakhir dapat memperkuat lembaga politik Indonesia baik dari partai politik atau dari organisasi di masyarakat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.